puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan saya bisa berada di tempat penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan nama saya Helda Syafira, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yaitu ingkar sunnah, pembukuan hadis dan sejarah hadis pada masa periode Rasul dan sahabat. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu ingkar, yungkiru, ingkaran, yang mempunyai beberapa arti diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu yang menolak apa yang tidak tergambarkan dari di hati. Kedua, sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terdiri dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Menurut Prof. Dr. Muhammad Mustafa Al-Azzaini, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i pada abad kedua Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian hilang dari peredarannya selama lebih kurang 2 abad. Kemudian pada masa abad modern, ingkar sunnah timbul kembali di India dan di Mesir dari abad 19 Masehi sampai 13 Hijriah sampai pada masa sekarang. Sedangkan pada masa pertengahan ingkar sunnah tidak muncul kembali kecuali Barat meluarkan kolonialismenya ke negara-negara Islam dengan menaburkan fitnah dan mencoreng-coreng citra agama Islam. Adapun argumen-argumen ingkar sunnah, yang pertama yaitu argumen naqli. Yang dimaksud di sini adalah tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Jika yang berpaham ingkar sunnah menggunakan sunnah sebagai argumen membela paham mereka. Dua, argumen non-naqli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah, di antaranya terpenting adalah yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW atau melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Kedua, dalam sejarah umat Islam telah mengalami kemunduran. Asal mula hadis Nabi yang dinukil dalam kitab hadis adalah dongeng semata. Menjelaskan materi kedua yaitu sejarah pembukuan hadis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul, masa Khalifah Al-Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriah, tradisi penulisan dan penyebaran hadis masa bersandar pada hafalan sahabat dan tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam catatan mereka. Ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil dan tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Para ulama hadis sepakat bahwa pembukuan hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Pembukuan hadis terus berlanjut sampai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Namun sempurna keadaannya ketika datangnya Bani Abbas sekitar pertengahan abad kedua. Munculnya kembali Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta, Musnad Imam Syafi'i dan Ashab Imam Muhammad bin Hasan Al-Syabani dengan gerakan penyusunan hadis secara lengkap, mulai dari hadis Nabi sampai dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Dengan demikian,
Latar belakang atau motif Khalifah Umar Abdul Aziz mengeluarkan instruksi untuk memodifikasi atau membukukan hadis, yaitu pertama, Al-Quran telah dibukukan, misalnya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang buka dan yang sepertinya. Ketiga, kitab-kitab musnad. Yang dimaksud di sini kitab-kitab musnad adalah kitab-kitab yang penulisannya telah tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Kedua, telah makin banyak perawi atau penghafal hadis yang meninggal. Bila keadaan demikian terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan hilangnya hadis dalam bagian dari agama. 3. Daerah Islam yang semakin luas, peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin luas dan kompleks. Hal ini berdampak pada perlunya hadis-hadis Nabi sebagai petunjuk di samping Al-Quran. Dengan usaha ulama besar abad ketiga, tersusunlah kitab hadis dalam 3 macam, yaitu pertama, kitab-kitab sahih. Yang dimaksud kitab-kitab sahih adalah kitab-kitab yang penyusunnya tidak dimasukkan ke dalamnya selain hadis-hadis sahih saja. Kedua, kitab-kitab sunnah. Yang dimaksud kitab-kitab sunnah ialah kitab-kitab yang penyusunnya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dengan tidak menyarif dan tidak menerangkan derajat-derajatnya. Baik, di sini saya akan jelaskan materi ketiga, yaitu sejarah hadis pada masa periode Rasul dan sahabat. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW pada periode ilmiah hadis hadir sebagai sebuah sabda aqwal, af'al, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Pertama, pengajaran hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diperintahkan menyampaikannya kepada umat manusia. Kedua, cara sahabat memperoleh hadis yaitu dengan pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan sahabatnya. Beliau tercampur baur bersama mereka di masjid, perjalanan, di rumah, dimanapun mereka dapat berjumpa dan berbicara dengan beliau. Ketiga, periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ingatan bangsa Arab saat itu sangat kuat dan hafalannya mengagumkan. Beribu-beribu syair dapat mereka hafal dengan baik dan benar di dalam ingatannya. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat sebagai berikut. Pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW.
Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.